Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Fortunata, NIM 2210417683, kelas M3, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 1 tentang tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harga, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Kotler 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran dan potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Stanton tahun 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi pemangku kepentingannya. Pemasar dengan orientasi konsumen yang lebih kuat dan pendekatan manajemen yang lebih luas yang menekankan pada perannya dalam mengarahkan arus barang dan jasa ke konsumen. Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kinerja aktual dari fungsi-fungsi seperti produksi desain, tetapi sebagai pengaruh dan penuntun aktivitas ini. Melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam pengambilan keputusan, pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas terlibat dalam mengenali kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, dan menciptakan kemudian memperluas permintaan akan produk dan layanan tersebut. Pemasaran mencakup area bisnis yang luas, termasuk bagaimana Anda berkomunikasi merek, desain, harga, riset pasar, psikologi konsumen, dan mengukur efektivitas inti dari pelanggan. Keberhasilan jangka panjang perusahaan bergantung pada mempelajari apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya, kemudian menemukan cara untuk menambah nilai melalui pendekatan yang berbeda. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjualan di manufaktur, jasa, dan industri lainnya, sebagai karyawan retail, dan pekerja transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan.
Pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi penggepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasokan, transportasi dan layanan, purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat, yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Seorang pelanggan tidak selalu tertarik pada produk yang tidak mahal karena keputusan pembeliannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk yang pertama, perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. Yang kedua, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. Ketiga, perusahaan manapun yang permintaannya produknya melebihi pasokannya. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik, lengkap dengan sendirinya, dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya, dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Konsep produk merupakan salah satu strategi orientasi dan strategi pemasaran terhadap pasar yang dapat diikuti oleh suatu pemasaran. Suatu perusahaan lainnya adalah konsep penjualan, konsep produksi, konsep pemasaran, dan lain-lain. Daya tarik pemasaran dihasilkan karena produk unggulan yang membantu dalam keberhasilan merek. Inovasi membantu mendapatkan produk baru dengan fitur yang diinginkan pelanggan. Contoh konsep produk. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat mengharap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat. Pelanggan mengejar produk Apple dan itu menciptakan daya tarik pemasaran. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah yang pertama, inovasi. Lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik dan mengarah pada inovasi dan penemuannya yang baik untuk semua orang. Yang kedua, kualitas adalah fokus utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. Ketiga, meningkatkan big market, keseluruhan dari penawaran di pasar, karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah pertama, menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Yang kedua, pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk. Jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan
pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek kecuali melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah kekurangannya adalah yang pertama menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Kedua, pelanggan membutuhkan dukungan, layanan bersama dengan suatu produk. Jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan sangat berguna untuk yaitu asuransi, di mana Anda menemukan segmen target pasar terlebih dahulu dan kemudian membujuk mereka dengan menjelaskan manfaat produk. Tujuan akhirnya adalah menjual banyak produk, meningkatkan laba bersih. Keunggulan konsep penjualan. Jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana, dan jika perusahaan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Kekurangan konsep penjualan. Salah satu kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan, keinginan, dan fokus tetap pada penjualan produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Contoh konsep penjualan. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus memberi asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. Tidak ada yang abadi, setiap orang pada akhirnya akan mati. Itu membuat orang perlu merencanakan pemakaman mereka sebelum begitu. Begitulah cara untuk perusahaan rencana pemakaman. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut yang dijabarkan pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua, konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Yang ketiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dapat dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. Yang keempat, fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Yang kelima, konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaiknya ada perencanaan matang yang
konsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas merek jangka panjang. Upaya yang terlebih dalam konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Misalnya, kita semua suka makanan manis, pedas, dan cepat saji. Kita semua menginginkan hal yang sama setiap kali kita pergi keluar, tetapi itu tidak berarti hal itu baik untuk kesehatan kita juga dan kesehatan seluruh masyarakat. Maksud dan tujuan dari konsep pemasaran sosial adalah untuk membuat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan itu jauh lebih besar daripada tujuan penjualan dan laba jangka pendek mereka. Perusahaan harus memproduksi dan beroperasi menuju masa depan yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan mereka harus berperilaku seperti satu. Pasar sasaran. Ide pasar sasaran didasarkan pada konsep segmentasi pasar, pemikiran bahwa setiap pasar dengan permintaan yang berbeda atau heterogen akan terdiri dari sejumlah pasar yang lebih kecil. Pemasar dapat mengidentifikasi segmen tersebut dan menetapkan target dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggan potensial di segmen tersebut, bauran pemasaran yang mungkin memenuhi kebutuhan mereka, tujuan program pemasaran perusahaan, dan berbagai faktor lainnya. Jaringan pasar adalah jenis grafik matriks yang digunakan untuk menganalisis pasar, menetapkan pasar sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai dengan setiap segmen individu. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama, yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Apa keempat V pemasaran tersebut? Price, mengacu pada nilai yang diberikan untuk suatu produk. Ini tergantung pada biaya produksi, target segmen, kemampuan pasar untuk membayar, penawaran, permintaan, dan sejumlah faktor langsung dan tidak langsung lainnya. Ada beberapa jenis strategi penetapan harga, masing-masing terkait dengan rencana bisnis secara keseluruhan. Penetapan harga juga dapat digunakan sebagai demarkasi untuk membedakan dan meningkatkan citra suatu produk. Sedangkan produk mengacu pada barang yang sebenarnya sedang dijual. Produk harus memberikan tingkat kinerja minimum. Jika tidak, bahkan karya terbaik pada elemen lain dari bauran pemasaran tidak akan ada gunanya. Pricing, mengacu pada tempat penjualan. Dalam setiap industri, menarik perhatian konsumen dan membuatnya mudah untuk membelinya adalah tujuan utamanya dari strategi distribusi tempat yang baik. Pengecer membayar premi untuk lokasi yang tepat. Faktanya, menteri bisnis retail yang sukses adalah lokasi promotion. Ini mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk dan layanan diketahui oleh pengguna dan diperdagangkan. Ini dapat mencakup iklan, mulut ke mulut, laporan pers, insentif, komisi, dan penghargaan untuk perdagangan. Ini juga dapat mencakup skema konsumen,
pemasaran langsung, kontes, dan hadiah. Tugas utama pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi rencana pemasaran. Yang kedua, membuat sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, bangun hubungan pelanggan. Yang keempat, bangun merek yang kuat. Yang kelima, tentukan bauran pemasaran. Yang keenam, memberikan nilai. Yang ketujuh, komunikasi nilai. Kedelapan, ciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi pengendalian. Baiklah, sekian ringkasan dari saya, dari yang saya baca, yaitu bab 1. Cukup sekian dan terima kasih.